Saya, Siti Ani Situ Solihah, guru di SDN Ciburial 1, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Mataram. Hari ini, 5 Oktober tahun 2022, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk uji kinerja pada tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 di kelas 6 SDN Ciburial 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa hari ini yang tidak masuk sekolah? Agung dan Dimas. Iya, kemana? Sakit. Kita doakan supaya cepat Sembuh. ya. Anak-anak, untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silahkan Eja pimpin doanya. Tapi siap sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Mulai. Doa selesai. Ya. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional berjudul Maju Tak Gentar. Hafal? Iya, semuanya hafal ya. Kalau begitu kita berdiri dulu. Yuk, semuanya berdiri. Ya. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan duduk ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat dengan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Aku Ya, Indira, apa yang telah kita pelajari? belajar tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Iya, betul sekali. Kita sudah belajar tentang rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Masih berkaitan dengan materi sebelumnya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang cara menghasilkan listrik. Kemudian kita juga akan belajar tentang teks eksplanasi ilmiah. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu menganalisis cara menghemat energi listrik. Kemudian membuat laporan tentang cara menghasilkan energi listrik dan mencari sumber energi alternatif sesuai dengan yang tersedia di lingkungan sekitar. Kemudian menelaah informasi penting isi teks yang dibaca. Kemudian mempresentasikan informasi penting pada teks penjelasan atau teks eksplanasi yang dibaca. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya, untuk menumbuhkan motivasi kita semua, mari bersama-sama kita tepuk bisa ya. Ibu akan pandu bersama-sama. Ayo. Tepuk bisa. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Bisa, bisa, yes. Nah, anak-anak, Ibu memiliki gambar yang ditampilkan di depan. Kira-kira itu gambar apa saja ya?
kan yang ini? Televisi, menonton TV. Untuk bisa menonton TV, tentunya TV-nya harus kita hubungkan dengan sumber listrik. Nah, anak-anak, kegiatan-kegiatan pada gambar yang ada di hadapan kalian ini memerlukan listrik sebagai sumber energinya, ya. Tidak akan menyala TV, tidak akan menyala setrika, laptop, dan lampu apabila tidak dihubungkan terlebih dahulu dengan sumber listrik. Seperti itu ya. Kemudian, nah, kita sering mendengar tentang abad 21 itu tentang globalisasi, ya. Nah, anak-anak, berbagai peristiwa di era ini dapat kita saksikan melalui layar televisi secara langsung, ya. Baik waktunya secara langsung maupun tidak langsung. Nah, seolah-olah di era globalisasi ini informasi sangat cepat sekali menyebar, betul? Misalnya ada kejadian berita di belahan dunia sebelah mana, kita dengan menonton berita kita akan menjadi tahu, ya. Nah, tahukah kamu bahwa listrik berperan penting pada era globalisasi seperti sekarang ini? Nah, anak-anak, bagaimana sih cara untuk menghasilkan listrik yang sangat bermanfaat itu? Kira-kira kalian tahu tidak? Belum ya? Penasaran? Penasaran? Mari kita cari tahu cara menghasilkan listrik, ya. Nah, anak-anak, silahkan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah duduk? Sudah. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Setelah duduk bersama kelompok masing-masing, silahkan simak video berikut ini. Video ini menjelaskan tentang bagaimana cara listrik dihasilkan. Siap ya? Siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarnya. Jadi muatan pembelajaran yang akan kita pelajari nanti yaitu tentang IPA mengenai proses menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik. Tahukah kamu dari manakah energi listrik dihasilkan? Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik atau elektrik. Berikut merupakan bahan dan alat menghasilkan energi listrik. Yang pertama, energi listrik dari generator diatur tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Dan yang keenam, itulah tadi penjelasan tentang bagaimana proses listrik dihasilkan. Jadi sudah mengerti ya? Sudah tahu sekarang ya? Kita ulas lagi. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi, ya. Tidak dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh listrik. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi ini. Tadi kita sudah menyimak tentang cara listrik dihasilkan. Ini adalah salah satu contoh pembangkit listrik menggunakan tenaga air, ya. Ini salah satu contoh saja. Di sini ada aliran air nih, di sini nih bisa air sungai, bisa gelombang air laut, air terjun dan lain sebagainya. Di sini juga ada pintu ya, pintu masuk ke dalam pipa, kemudian pipa masuk ke dalam untuk mengarahkan air menuju apa nih? Yang bisa berputar ini? Turbin. Ini adalah turbin. Turbin ini digerakkan oleh air yang datang nantinya. Jadi energi potensial yang terdapat pada air dirubah oleh turbin
menjadi energi gerak. Ya, karena ada air nih, maka turbinnya bergerak persis seperti kincir. Ya, kincir kalau terkena air kan berputar seperti itu. Jadi energi potensial air berubah menjadi energi gerak. Kemudian setelah dari turbin kemana nih? Ini ada sebuah alat yang dinamakan generator ya. Generator ini fungsinya untuk merubah energi gerak dari turbin ini menjadi energi listrik. Begitu ya. Jadi intinya tuh ada di turbin dan generator. Kemudian setelah dirubah menjadi energi listrik ada nih namanya transformer. Bisa untuk menstabilkan ya tegangan. Kemudian setelah dari ini menuju kemana nih namanya? Transmitter atau penyalur ya. Jadi listrik yang sudah dihasilkan dari generator kemudian ke transformer kemudian ditransmisikan, disalurkan ya. Kita lihat kalau di jalan ada tower, ada apa tuh? Ada kabel-kabel ya, ada gardu-gardu listrik. Nah itu adalah untuk mentransmisikan listrik yang sudah dihasilkan. Selanjutnya anak-anak, bagaimana dengan daerah atau wilayah yang sulit dijangkau oleh transmisi listrik ya? Tentu saja daerah-daerah yang jauh di pedalaman tidak mendapat listrik. Tetapi ada cara lain yaitu menggunakan energi alternatif. Misalnya di sebuah pedesaan atau di sebuah kampung yang tidak teraliri listrik, tetapi di kampung tersebut memiliki sungai, apalagi kalau memiliki air terjun, atau kampung tersebut juga ternyata ada di pesisir pantai sehingga bisa memanfaatkan gelombang air laut ya. Nah, pemanfaatan sumber daya di sekitar sebagai alternatif dengan menggunakan air itu disebut pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Mikro itu kecil, hidro itu air ya. Nah, adapun listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik mikrohidro ini tidak sebesar dengan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air yang tadi, yang sebelumnya ya. Ini adalah pembangkit listrik sederhana, biasanya dibuat juga dengan alat-alat seadanya ya. Di sini ada bagian-bagian juga yang kurang lebih sama dengan bagian-bagian yang terdapat pada PLTA tadi. Pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro tentunya ada aliran air nih, aliran air sungai atau air terjun. Nah, supaya bisa mengalir aliran air ini tempatnya harus miring supaya air dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ketika mengalir tentu saja di sini dipasang kincir air atau turbinnya ya, agar ketika air datang dia bisa berputar, mempunyai energi gerak ketika air datang. Kemudian setelah kincir air ini berputar, dihubungkan dengan apa nih? Iya, dinamo ya, atau yang tadi kita sebut generator, sama saja ya. Generator atau dinamo ini mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Ingat fungsinya, kincir air atau turbin untuk mengubah energi potensial air menjadi gerak. Kalau dinamo atau generator untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Itu ya. Setelah diperoleh energi listrik kemudian disalurkan, ditransmisikan ke rumah-rumah penduduk yang ada di sekitar. Bagaimana Bu listrik yang dihasilkan? Apakah akan sama besar dengan listrik yang tadi? Tidak. Listrik pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini hanya cukup untuk beberapa rumah saja, beberapa kepala keluarga saja. Makanya tidak bisa digunakan dalam skala yang besar. Seperti itu ya. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD yang dikerjakan bersama kelompok masing-masing, ya. Ini untuk kelompok 1.
dipegang ya, ada nama kelompok. Silakan tuliskan nama-nama anggota kelompoknya. Kelompok 1 siapa saja, kelompok 2 siapa saja, dan kelompok 3 tulis ya nama-namanya. Kemudian ada petunjuk. Baca dulu petunjuknya. Apa dulu tuh? Yang pertama, menyimak video. Tadi sudah ya. Kemudian yang kedua apa? Petunjuk yang kedua? Iya, memperhatikan gambar pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Kemudian yang ketiga, tuliskan nama alat beserta fungsinya. Tadi kan sudah ya, sudah dijelaskan oleh Ibu. Silakan tulis. Ada nomor 1 gambar apa? Silakan ditulis, didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Apabila terdapat kesulitan, boleh bertanya pada Ibu ya. Ya. Anak-anak, waktu mengerjakan LKPD sudah habis ya. Nah, Ibu memberi kesempatan kepada kelompok yang ingin menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas ya. Ayo, siapa kelompok yang mau maju ke depan? Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 maju ke depan. Bawa LKPD-nya ya. Silakan. Ya, silakan kelompok 3 presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan akan menampilkan hasil diskusi hasil diskusi kelompok kami. kelompok kami. Ya, yang pertama apa yang kalian tuliskan? Air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ya, yang keduanya 2 turbin. akan berputar ketika terkena air. Iya, turbin akan berputar ketika terkena air. Selanjutnya nomor 3. 3 alat apa namanya? Generator. Fungsinya untuk apa? Mengubah energi dalam menjadi energi listrik. Ya. Terus 4 transmitter untuk mengalirkan listrik ke rumah-rumah. iya. Untuk yang terakhir apa jawabannya? Air terjun. Iya, jadi alternatif menurut kelompok 3, alternatif sumber daya di daerah pedesaan yang bisa digunakan untuk digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro yaitu air terjun. Silahkan kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi, ada yang ingin bertanya, atau ada yang ingin menyanggah. Ada yang jawabannya sama atau berbeda, silahkan sampaikan. Tidak dulu. Kelompok 1, apa yang mana yang beda? 1. Nomor 1, apa? Jalur air yang dimiringkan supaya air mengalir dari tempat tinggi. Iya. Jadi menurut kelompok 1, nomor 1 itu jalurnya yang dimiringkan ya supaya airnya mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kalau kelompok 2, apa jawabannya? Air yang turun dari dataran tinggi. Iya, sama saja ya pada intinya air yang turun dari dataran tinggi ke dataran rendah supaya bisa memutarkan turbinnya. Kemudian ada jawaban lain yang berbeda? Apa? Kelompok 2 nomor berapa yang berbeda? Yang terakhir apa? Air sungai. Iya, menurut kelompok 2 air sungai adalah sumber daya alternatif untuk mikrohidro. Kemudian kalau kelompok 1, Gelombang air laut. iya, gelombang air laut juga bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Semuanya benar,
Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya, itu ya. Kumpulkan LKPD-nya ya. Dari hasil menyimak video pembelajaran tentang cara menghasilkan energi listrik, kemudian setelah berdiskusi juga dengan kelompok masing-masing untuk mengerjakan LKPD, maka apa yang dapat kita peroleh? Jawaban apa yang dapat kita rumuskan dari pertanyaan di awal pembelajaran tadi? Bahwa penggunaan listrik di era globalisasi sangat banyak ya, baik itu untuk apa? Penerangan, untuk apa lagi? Sumber energi bagi alat elektronik, kemudian untuk kepentingan komunikasi dan juga kesehatan dan sebagainya. Kemudian cara untuk menghasilkan energi listrik yaitu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya. Tadi yang sudah kita pelajari menggunakan sumber daya apa? Air, yang disebut pembangkit listrik tenaga air atau disingkat dengan PLTA. Nah, pada pembangkit listrik tersebut ada dua komponen utama yang bisa dijadikan hal utama lah dalam pembangkit listrik. Apa saja? Yang pertama, generator. Yang kedua, turbin. Itu adalah dua komponen utama pada pembangkit listrik. Baik, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, informasi tentang cara menghasilkan energi listrik adalah informasi yang penting dan baik untuk diketahui oleh banyak orang. Dalam menuliskan informasi yang penting, kita dapat menggunakan yang disebut teks eksplanasi ilmiah, ya. Ya, anak-anak, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi ilmiah, ya? Mari kita cari tahu pada pembelajaran kali ini. Nah, teks eksplanasi ilmiah adalah sebuah teks untuk menjelaskan suatu peristiwa atau suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan, ya. Kemudian, teks eksplanasi ilmiah berfungsi memberikan penjelasan tentang terjadinya suatu proses, ya. Maka dari itu, teks eksplanasi ilmiah bukanlah teks fiksi atau teks karangan, teks bohongan, tetapi merupakan teks yang bersifat fakta atau kejadian yang sebenarnya. Di dalam teks eksplanasi ilmiah terdapat struktur, ya. Terdapat struktur. Yang pertama adalah topik masalah. Biasanya topik ini berisi penjelasan umum tentang masalah yang akan dibahas. Kemudian yang kedua ada deret penjelas, merupakan jawaban atau penjelasan tentang bagaimana suatu proses terjadi. Kemudian dalam struktur yang ketiga terdapat penutup atau interpretasi. Biasanya ini merupakan kesimpulan atau pendapat singkat dari si penulis teks tersebut. Lanjut ya. Agar kita lebih memahami tentang teks eksplanasi ilmiah, struktur dan contohnya, maka mari kita sama-sama simak video berikut ini. Siap ya? Silakan disimak. Halo anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas bahasa. Kali ini kita akan belajar teks eksplanasi ilmiah. Tahukah kalian apa itu teks eksplanasi ilmiah? Yaitu suatu teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Fungsi dari teks eksplanasi ilmiah ini memberikan penjelasan kepada pembaca tentang terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Di berbagai belahan dunia, kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan... Nah, anak-anak, itulah tadi video tentang
kita tadi sudah lihat bahwa teks eksplanasi ilmiah itu punya 3 struktur. Yang pertama topik utama atau penjelasan, yang kedua penjelasan, yang ketiga adalah interpretasi atau kesimpulan. Nah, berikut ini Ibu memiliki sebuah teks eksplanasi ilmiah ya, berjudul Pembangkit Listrik Tenaga Air. Bisa dibaca? Silakan dibaca di dalam hati atau dibaca dengan suara senyap. Silakan. Sudah bacanya? Kalau sudah selesai, kita lanjutkan. Nah, Ibu juga memiliki LKPD yang kedua. Di dalam LKPD 2 ini kalian masih duduk bersama kelompok ya. Ibu bagikan dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah memegang LKPD-nya masing-masing? Kalau sudah, silakan tulis nama anggota kelompoknya, ya, tuliskan nama-namanya. Kemudian perhatikan juga petunjuk yang terdapat pada LKPD. Di situ ada petunjuk. Bacalah teks eksplanasi ilmiah berjudul Menghasilkan Energi Listrik. Tadi sudah ya, yang teks yang tadi. Kemudian diskusikan dengan kelompok tentang informasi pada setiap paragraf. Kalian diminta untuk menuliskan informasi yang ada pada setiap paragraf. Kemudian diskusikan dengan kelompok tentang informasi pada setiap paragraf tersebut. Nah, anak-anak, pada diagram ini ya, pada diagram ini tuliskan semua informasi yang ada dalam teks bacaan ya. Ini merupakan struktur dari teks eksplanasi ilmiah. Yang pertama, tentang topik masalah. Topik masalahnya ada informasi apa di paragraf yang pertama. Kemudian yang kedua ada deret penjelas ya. Deret penjelas di paragraf kedua berisi informasi apa. Kemudian yang ketiga, kesimpulan atau pendapat penulis ada di paragraf 3. Silakan tuliskan informasi-informasi tersebut dan didiskusikan terlebih dahulu dengan kelompoknya ya. Silakan dilengkapi, diisi LKPD-nya.
Kemudian ada yang beda lagi jawabannya? Dari kelompok 3 jawaban yang berbeda di paragraf nomor berapa? 1. Nomor 1 ada informasi apa? Peran listrik sebagai sumber energi. Iya. Listrik sebagai sumber energi. Kalau kelompok 2? Peran listrik yang begitu banyak. Iya. Sebagai sumber energi dan ini peran listriknya ya begitu banyak. Ya, sama ya. Intinya adalah manfaat listrik ya, peran listrik dalam kehidupan seperti itu. Terima kasih. Silakan tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Terima kasih kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kembali ke tempat duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Kumpulkan ya KPD-nya. KPD-nya dikumpulkan. Nah, anak-anak, setelah menyimak video pembelajaran, setelah berdiskusi dengan kelompok, maka kita dapat merumuskan jawaban dari permasalahan atau pertanyaan yang telah kita ajukan di awal pembelajaran tadi. Yang pertama tentang teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah dituliskan untuk menuliskan informasi yang bersifat ilmiah, yang bersifat fakta seperti itu. Nah, dalam teks eksplanasi ilmiah di dalam strukturnya ada 3. Yang pertama apa? Ini ada topik masalah. Yang kedua ada deret penjelasan. Dan yang ketiga ada apa? Penutup atau interpretasi. Bisa juga kesimpulan ya dari yang menuliskan teks eksplanasi. Nah, itulah jawaban dari rumusan masalah yang telah kita ajukan di awal pembelajaran tadi. Ibu akan membagikan lembar evaluasi ya, berisi soal-soal. Pada evaluasi ini kalian kerjakan secara mandiri, tidak kelompok lagi ya. Kerjakan secara masing-masing. Ibu akan bagikan ya. Nah, setelah mengerjakan soal evaluasi, selanjutnya kita akan melakukan menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Melan, apa yang sudah kita pelajari, Mel? Iya, cara untuk menghasilkan listrik itu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk dan menggunakan pembangkit listrik. Kemudian Teks eksplanasi ilmiah menjelaskan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan. iya, jadi teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan. Itu adalah kesimpulan
kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Ada yang merasa bosan, sulit, jenuh, pusing? Tidak? Semuanya senang. Alhamdulillah. Nah, bagian mana yang sudah kalian pahami dengan baik? Bagian mana yang kira-kira kalian sudah pahami nih dengan baik setelah mengikuti pelajaran? Bagian apa? Bagian listrik sudah paham? Ya, bagaimana listrik dihasilkan sudah paham ya. Kemudian bagian mana yang belum kalian pahami? Ada nggak bagian materi pelajaran hari ini yang belum dipahami? Bagian mana? Iya, tidak ada. Kemudian apa kira-kira manfaat dari pelajaran hari ini? Setelah kita tahu bahwa listrik itu dihasilkan melalui proses yang sangat panjang, maka apakah kalian akan boros dalam menggunakan listrik seperti itu? Tidak ya, tentunya setelah kita mengetahui cara menghasilkan listrik, kita akan menjadi hemat dalam menggunakan listrik seperti itu. Kita anak-anak harus tetap semangat belajar karena materi pelajaran selanjutnya akan lebih menarik lagi untuk kita pelajari. Siap ya?